Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam umrah dan berkaitan dengan miqat. Jadi ini adalah beberapa hukum yang berkaitan dengan ibadah umroh kita. Ya, kalau yang memiliki bukunya silahkan dibuka di halaman 39. Jadi sebelum kita masuk ke tata cara umroh yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka kita akan membahas tentang umroh itu ternyata ada beberapa macamnya. Jadi umroh itu tidak satu jenis, tapi ada berapa? Ada dua macam. Yang pertama adalah umratun mufradatun, umroh mufradah. Ya, secara bahasa artinya umroh saja. Yaitu kita berangkat dari Indonesia menuju ke Mekah hanya untuk sekedar umroh saja. Nah, nanti yang kedua itu disebut umratu tamattu'. Dan ini adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan haji tamattu'. Taib, umrah yang mufradah. Secara bahasa, umratun mufradah artinya umrah saja, yaitu umrah yang dikerjakan secara terpisah dan tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Nah, terkait dengan umrah yang seperti ini, maka waktu pelaksanaannya tidak dibatasi. Artinya, umratun mufradah itu dapat dikerjakan kapan saja sepanjang tahun, selama ada kemauan dan kemampuan serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, umrah ini mau bulan apa saja bebas. Anda mau di bulan Ramadan, mau di bulan Sya'ban, mau di bulan Rajab, dan seterusnya, ya, itu bebas sekali. Nah, umrah mufradah bisa juga dikerjakan pada bulan-bulan haji, akan tetapi tidak dihubungkan dengan haji tamattu'. Ya, walaupun perlu diketahui bahwa di Arab Saudi ketika menjelang pelaksanaan ibadah haji, maka travel-travel itu semuanya ditutup. Akses menuju ke Mekah semuanya ditutup dan hanya dikhususkan bagi jamaah yang memiliki visa haji. Ya, biasanya di travel-travel itu akan tutup perjalanannya ya ketika sudah masuk di pertengahan bulan Syawal. Karena setelah itu akses menuju ke Mekah akan ditutup dan khusus bagi siapa? Orang yang akan melaksanakan ibadah haji. Maka bagi kita yang ingin melakukan umroh saja, maka kalau mau mendaftar umroh yang lebaran, maka segera saja. Mungkin di hari hanya atau di 2 hari setelahnya, ya. Jangan sampai mesen yang ya akhir bulan Syawal, pasti sudah tutup itu, pasti sudah tidak ada akses menuju ke Mekah, karena menuju ke Mekah itu hanya dikhususkan bagi yang ingin melaksanakan ibadah haji. Pada pelaksanaan umrah mufradah, maka bacaan talbiyah yang diucapkan ketika berihram adalah labbaik Allahumma umratan. Jadi yang simpelnya pendeknya seperti itu, labbaik Allahumma umratan. Nah, di buku ini dibaca lebih panjang sedikit, ya, ditambahin. Karena memang riwayatnya demikian. Jadi apa bacanya? Labbaik Allahumma umratan. Allahumma hadhihi umratun la riya'a fiha wa la sum'ah. Sangat bagus sekali terjemahnya, artinya ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Itu apa artinya? Labbaik Allahumma, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ya, umratan dengan melaksanakan umrah. Allahumma hadhihi umratun la riya'a fiha wa la sum'ah. Ya Allah, inilah ibadah umrah yang tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Saya betul-betul ikhlas karena Engkau. Saya tidak ingin melakukan umrah ini agar dilihat oleh orang atau didengar oleh orang sehingga mereka memujinya. Maka di sini ada pesan untuk ikhlas dalam melaksanakan ibadah apa? Ibadah umrah. Kemudian macam umrah yang kedua yaitu umratut tamattu'. Umrah yang dikerjakan seseorang ketika melaksanakan haji tamattu'.
Haji tamattu itu adalah haji yang dilakukan dengan cara melaksanakan umroh dahulu. Jadi dia umroh dahulu, selesai tahallul awal dengan memotong atau memendekkan sebagian rambutnya aja, rambutnya dipotong, nggak habis gitu, karena nanti dia akan melaksanakan ibadah haji dan tamattu dan tahallul tsani. Dia akan tahallul lagi nanti setelah melaksanakan ibadah haji, sehingga disisakan beberapa rambutnya ketika di tahallul yang pertama. Ya, waktu pelaksanaannya ini terbatas pada bulan-bulan haji, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dengan kata lain, umrah tamattu ini tidak dikerjakan di luar bulan-bulan tersebut. Ya, karena memang ini adalah salah satu rangkaian dari tata cara ibadah haji tamattu. Dan yang ditetapkan oleh pemerintah kita ketika kita mendaftarkan haji reguler ataupun haji ONH plus itu adalah haji tamattu. Jadi kita umroh dulu, ya. Setelah itu tahallul awal, jadi dengan memendekkan rambutnya. Kemudian nanti kita di waktu haji, ya, kita di 8 Dzulhijjah mulai manasik haji. Nanti beberapa hari setelah itu baru kita tahallul lagi. Maka pada umroh tamattu ini bacaan talbiyahnya bagaimana? Agak berbeda sedikit dari yang pertama tadi. Jadi mengawali ihram nanti dengan apa? Ucapan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an fiha ilal haji. Sekali lagi bacaannya gimana? Labbaik Allahumma umratan mutamatti'an fiha ilal haji. La riya'a fiha wala sum'ah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan melaksanakan ibadah umrah yang dilanjutkan dengan ibadah haji yang tidak ada riya padanya dan tidak ada pula sum'ah. Dengan demikian dipahami bahwa perbedaan antara umrah mufradah dan umrah tamattu terletak pada niat bacaan talbiyah dan waktu pelaksanaannya. Nah, inilah dua macam umrah. Jadi umrah itu ada dua macam. Umrah mufradah maksudnya hanya sekedar dari Indonesia mau ke Mekah ya cuman umrah saja. Dan ini waktunya bebas. Nah, seperti di Ramadan juga bisa dan seterusnya. Nah, kalau umrah tamattu yaitu umrah yang memang bergabungan dengan pelaksanaan ibadah haji tamattu. Dan itu adalah haji yang paling utama ya. Haji tamattu adalah haji yang paling utama. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang rukun umrah. Umrah itu ada rukunnya. Nah, rukun itu adalah sesuatu yang ada dalam suatu ibadah, ya. Kalau tidak ada salah satunya maka tidak akan sah ibadah tersebut. Seperti ini, rukun umrah berarti rukun umrah itu adalah sesuatu yang kalau kita tidak melakukan salah satu darinya maka umrah kita tidak akan sah. Ya, apa saja? Ada 4. Rukun umrah ada 4. Yang pertama ihram. Ya, yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Adapun rinciannya, maka ihram itu apa? Maksudnya ihram. Ya, sekali lagi, ihram itu isim masdarnya. Fi'ilnya apa? Ahrama yuhrimu, masdarnya ihraman. Orang yang melakukan ihram disebut apa? Muhrim. Sekali lagi, orang yang melakukan ihram disebut apa? Muhrim. Nah, ini telah kita jelaskan perbedaannya ketika kita bahas tentang mahram. Nah, mahram itu apa? Adalah laki-laki yang haram dinikahi oleh wanita. Ya, telah kita rinci, yaitu ada ayahnya, saudara kandungnya, dan seterusnya. Rinciannya sudah kita jelaskan di kesempatan sebelumnya. Silakan dilihat lagi. Ya, ihram. Jadi orang yang akan melakukan ibadah umrah, dia harus ihram dulu. Ya, apa itu ihram? Yaitu masuk ke dalam ibadah umrah dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu dengan melaksanakan umrah. Tadi ada tambahan doanya tadi apa? La riya'a fiha wala sum'ah. Tidak ada riya' di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Ihram ini adalah merupakan permulaan kita melaksanakan ibadah umrah tadi. Dan nanti akan dirinci bahwa ihram ini dilakukan di mana? Di miqat. Miqat itu tempat
yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW dari beberapa arah yang menuju ke Mekah, menuju ke Ka'bah. Itu ada beberapa titik, lokasi, di mana kita mulai ihram di situ. Nah, kalau dari Indonesia, itu naik pesawat, nanti akan ada pemberitahuan bahwa sebentar lagi kita akan sampai ke Miqat Yalamlam di Yaman. Nah, nanti bagi jamaah haji yang mau langsung umroh di Mekah, di Ka'bah, maka dia miqatnya di mana? Di pesawat itu. Ya, caranya gimana? Caranya adalah ihramnya dengan pakai kain ihram bagi laki-laki, ya, dilepas semua yang harus dilepas, ya, tinggal pakai kain ihram. Ketika sudah sampai nanti ada pemberitahuan bahwa kita sedang melewati miqat Yalamlam. Maka kita mengucapkan apa ini? Labbaik Allahumma umratan la riya'a fiha wa la sum'ah. Dan setelah itu kita bertalbiyah, mengucapkan talbiyah sebanyak-banyaknya. Lafaz ini, labbaik Allahumma umratan, adalah merupakan niat bagi umrah yang kita lakukan, ataupun nanti kalau haji, labbaik Allahumma hajjan, yaitu haji yang kita lakukan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu harus ada niatnya, atau makna yang lain, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Kemudian rukun yang kedua adalah tawaf. Ya, kita dari Yalamlam tadi, kemudian ke bandara Jeddah, kemudian Jeddah nanti bisa ke hotel dulu, nggak apa-apa. Nah, nanti masuk ke Masjidil Haram, yang pertama kita lakukan adalah nanti tawaf. Tawaf itu apa? Ya, tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah. Nanti rinciannya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi ini sekedar memberitahu tentang bahwa ini adalah merupakan rukun umroh yang harus kita lakukan. Itu tawaf. Nah, tawaf itu 7 kali mengelilinginya. Bagaimana caranya? Yang sunnah bagaimana kita akan jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Ya, tawaf itu adalah melakukan tawaf umrah. Ini kalau umrah, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-29, Allah berfirman, "Wal yattawafu bil baitil atiq." Hendaknya mereka melakukan tawaf mengelilingi rumah tua itu, yaitu Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah. Nah, setelah tawaf, ya, rukun yang ketiga adalah sa'i. Nah, walaupun nanti ada amalan sunnah yang lainnya. Ya, ini cuman menjelaskan rukunnya sekali lagi. Kemudian nanti kita akan sa'i. Ya. Sa'i itu apa? Yaitu melaksanakan sa'i umrah, yaitu melakukan perjalanan dari Bukit Sofa menuju ke Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mulai dari Sofa berhenti di Marwah. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima." Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, yaitu antara Safa dan Marwah. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-158. Nabi SAW pun memerintahkan hal tersebut dengan bersabda, "Is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya." Kerjakanlah sa'i, karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, dan disebutkan pula dalam kitab Irwaul Ghalil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rukun yang keempat adalah tahallul. Nah, karena memang urutannya juga seperti ini. Habis sa'i selesai, nanti tahallul. Nah, berarti umrohnya nanti selesai. Taib. Tahallul. Tahallul apa? Tahallul adalah mencukur gundul rambut kepala atau memangkasnya. Jadi rambut yang ada di kepala ini, ya, kita cukur habis atau cukup dipangkas saja. Nggak sampai habis boleh. Ya, cuman memang yang lebih utama adalah dipangkas habis kalau hanya melaksanakan apa? Umrah mufradah.
Tapi kalau orang yang ingin melaksanakan haji tamattu, sehingga dia umroh dahulu dengan umroh yang pertama, umroh tamattu, maka dia cukup di tahallul, dipotong, ya, ditipiskan saja. Masih harus ada disisain karena sebentar lagi nanti ketika di tanggal 8 Zulhijjah dia akan melaksanakan manasik haji dan nanti diakhiri dengan tahallul. Mau tahallul lagi yang kedua, ya. Sehingga disisakan. Tapi kalau hanya sekedar berangkat untuk umrah saja, maka habiskan, ya, rambutnya. Ini bagi laki-laki. Adapun perempuan, maka nanti hanya dipotong qadra unmulah, hanya seujung jari ini, segitu dipotongnya. Jadi nggak habis semuanya. Perempuan bukan digundul, Pak. Yang digundul itu hanya laki-laki. Demikian. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yakun minkum ahda falyatuf bil baiti wa bis safa wal marwati wal yuqassir wal yahlil." Barang siapa di antara kamu yang tidak membawa hadyu binatang kurban, maka hendaklah ia melaksanakan tawaf di Baitullah, yaitu Ka'bah, lalu melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, serta memangkas pendek rambut kepala dan bertahallul. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi sekali lagi bahwa tahallul bagi laki-laki itu dihabiskan semuanya itu lebih afdol, atau dipotong pendek, ya, disisain sedikit. Kemudian bagi wanita tahallulnya bagaimana? Yaitu hanya sekedar memotong rambut sepanjang satu ruas jari secara merata seluruh bagian kepala. Kemudian ada permasalahan yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala dan juga disampaikan oleh Al-Ustadz Mubarak Muallim hafizahullah ta'ala. Bolehkah mengerjakan umrah jika belum menunaikan ibadah haji? Jadi seseorang yang belum pernah melakukan ibadah haji, apakah boleh dia melakukan umrah? Atau seseorang itu kalau mau umrah harus haji dulu, gitu. Maka jawabannya, orang yang belum menunaikan ibadah haji boleh mengerjakan umrah. Pernyataan ini berdasarkan apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma saat ditanya oleh Ikrimah bin Khalid rahimahullahu ta'ala mengenai umrah yang dikerjakan orang yang belum berhaji. Ketika ditanya demikian, maka sahabat yang mulia ini, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mengatakan, la ba'sa, tidak mengapa melakukan ibadah umrah bagi orang yang tidak pernah melakukan ibadah haji. Lantas Abdullah bin Umar berdalil dengan menukilkan riwayat berikut, yaitu i'tamara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabla an yahujja. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan umrah sebelum menunaikan ibadah haji. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Fathul Bari serta kitab Syarhus Sunnah. Maka bagi kaum muslimin yang belum mampu menunaikan ibadah haji, tetapi dia mempunyai biaya yang cukup untuk umrah, maka hendaklah dia segera berumrah. Atau seseorang yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji dan memperoleh nomor urut atau masa tunggu 2 tahun lagi, dalam kondisi demikian apabila dia ada biaya untuk berumrah, maka hendaklah orang itu berumrah terlebih dahulu. Semoga dengan umrah tersebut orang ini mendapatkan kemudahan di dalam melaksanakan atau menunaikan ibadah hajinya. Maka ini juga penting, ikhwan fiddin azakumullah, ini sering ditanyakan, ya, Ustaz, bagaimana ini? Mana yang didahulukan? Umrah dulu atau haji dulu? Ya. Maka kalau hanya sekedar pendaftaran, maka daftar haji dulu. Karena haji yang kita daftarkan itu dari Indonesia pasti haji tamattu. Di situ sudah ada paket umrohnya juga. Sehingga 25 juta untuk DP itu sudah bisa melaksanakan ibadah haji tamattu, ada umrohnya di sana. Nah, memang penungguan ini lama, ya, ada 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun. Ya. Ketika dalam menunggu ini, kan kita mungkin ada uang lebih saat itu. Ya, bisa ternyata ada 25 juta lagi, Ustaz. Bagaimana ini? Ya udah, silakan melaksanakan umrah.
Apalagi kalau misalnya orangnya sudah sepuh, sudah tua, ya, kemudian waktu nunggunya masih 10 tahun lagi. Khawatirnya nggak sampai ke umur tersebut, kan gitu. Maka lebih baik gimana? Kalau ada harta, silahkan daftar umroh, berangkat umroh. Ya, kalau Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan bisa haji di waktu yang sudah ditentukan dan Allah panjangkan umurnya, maka alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seandainya umurnya nggak sampai kepada masa tunggu yang tentang haji tersebut, masa tunggu haji tersebut, maka alhamdulillah sudah melaksanakan apa? Umrah. Di antara manfaat kalau kita ya melakukan umrah dulu sebelum melaksanakan ibadah haji adalah kita bisa mengetahui keadaan di perjalanan. Jadi apa saja yang perlu kita bawa, kemudian di pesawat bagaimana, cara ihramnya bagaimana, ya, kemudian lokasi di sana seperti apa, ya, tawafnya bagaimana, sa'inya bagaimana. Jadi sudah ada mapping dulu, sudah ada gambaran di sana, ya. Sehingga apa? Sehingga ketika umroh itu dia belajar mempelajari lokasinya, tata caranya yang sesuai sunnah. Ketika tiba waktu haji, dia sudah ada gambaran. Jadi nggak ngebleng-ngebleng amat, ya. Betul-betul sudah ada gambaran. Oh seperti ini, nanti sudah ada gambaran lah. Ya, bahkan ketika umroh pun ada city tour di sana. Kita bisa manfaatkan city tour, cari yang memang mengetahui jalan-jalan untuk cari lokasi ibadah haji di mana saja. Datang ke Muzdalifah, datang ke Arafah, ya, datang ke Mina, nah, seperti itu. Jadi ada gambaran, kan enak kayak gitu ya. Nah itu manfaatnya kalau kita umroh dulu sebelum melaksanakan apa? Ibadah haji. Demikian barakallahu fiik. Kemudian pada halaman 46 kita akan membahas tentang miqat. Ya, kalau kita melaksanakan umroh itu, ya, kita harus melalui miqat ini. Miqat itu apa? Yaitu tempat-tempat yang sudah Rasulullah SAW tetapkan. Disitulah kita memulai ihram. Jadi pakaian ihram sudah disiapkan, memakaikan ihram di sana. Kemudian kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan kalau mau umrah. Kalau mau haji bacanya apa? Labbaik Allahumma hajjan. Nah, orang yang hendak melaksanakan haji atau umrah harus memahami tentang miqat. Karena miqat itu adalah salah satu syarat sah ibadah haji dan umrah. Miqat itu apa? Miqat adalah ketentuan waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Maka miqat itu ada dua. Miqat zamani, ya, miqat zaman. Zaman itu maksudnya waktu. Jadi penetapan waktu kapan haji dilakukan, gitu loh. Nah, kalau umrah sekali lagi bebas, tapi ini berkaitan dengan haji. Kemudian miqat makani. Makani dalam bahasa Arab itu makan, itu artinya tempat, ya, bukan makanan, tempat. Nah, miqat makani berarti tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk kita memulai ihram. Kita akan bacakan apa yang disampaikan oleh penulis. Miqat zamani, ya, dalam ibadah umrah tidak ada ketentuan waktu pelaksanaannya. Ya, untuk umrah bebas waktunya, seperti yang telah kita sampaikan. Seorang boleh melakukan umrah kapan saja yang ia kehendaki dalam sepanjang tahun. Adapun haji maka al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui. Ada ketetapan miqat zamaninya. Kalau umrah bebas. Kemudian berkaitan dengan miqat makani, ya, ketetapan tempat kapan kita mulai ihram, yaitu tempat-tempat yang telah ditentukan oleh syariat untuk mengawali ihram bagi seseorang yang akan melaksanakan umrah ataupun haji. Nah, silakan lihat gambarnya. Silakan lihat gambarnya. Di situ dijelaskan tentang miqat makani. Di situ ada Dzulhulaifah, ya, bagi penduduk Madinah di situ ada Dzulhulaifah. Nanti akan ada rinciannya ini. Nah, ini sering disebut dengan Bi'ir Ali. Bagi jamaah umrah yang biasanya mampir ke Madinah dulu, dia akan miqatnya dari sini. Ya, memulai ihramnya, talbiyahnya dari sini. Kemudian nanti itu di arah utara, ya. Kemudian ada
al-Juhfah, Rabigh al-Juhfah. Ini bagi penduduk Syam. Ya, dari Syam, Rabigh al-Juhfah. Kemudian ada juga miqat Dzatu Irq. Dzatu Irq. Ini bagi penduduk Irak, dan juga Qarnul Manazil bagi penduduk Najd. Nah, kemudian juga ada Yalamlam. Yalamlam ini bagi siapa yang dari Yaman, dari arah Yaman, termasuk kita dari Indonesia itu pesawatnya melewati Yalamlam ini. Nah, itu gambarannya silakan dilihat seperti itu. Nah, tempat-tempat tersebut sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah, wa li ahli Syami al-Juhfah, wa li ahli Najdin Qarnal Manazil, wa li ahli al-Yaman Yalamlam. Wa qala hunna lahunna wa liman ata 'alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal 'umrata wa man kana duna dhalika famin haitsu ansha'a hatta ahlu Makkah min Makkah." Nabi SAW telah menetapkan Dzul Hulaifah sebagai miqat bagi penduduk Madinah. Lokasinya ada di gambar itu. Kemudian Juhfah sebagai miqat bagi penduduk Syam. Syam itu ya dari Palestina, Yordan, Syria, Lebanon, dan seterusnya. Qarnul Manazil sebagai miqat penduduk Najd. Dan Yalamlam sebagai miqat bagi penduduk Yaman. Lantas Nabi SAW bersabda, tempat-tempat tersebut sebagai miqat bagi penduduknya, dan bagi orang yang dari negeri lain yang datang ke sana hanya ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah, yang lewat ke sana tetap miqatnya itu. Makanya kita orang Indonesia itu miqatnya kalau mau langsung umrah itu ya, kita miqatnya mana? Yalamlam. Karena kita akan melewati Yaman. Seperti itu. Barang siapa yang tinggal di wilayah miqat-miqat tersebut, maka ia berihram dari tempat tinggalnya. Hingga penduduk Makkah pun berihramnya dari Makkah. Itu penduduk Makkah atau orang yang berada di tanah haram harus berihram dari hil, selain tanah haram terdekat seperti dari Tan'im atau Ji'ranah. Jadi keluar dari tanah haram, kemudian seperti di Tan'im atau di Ji'ranah, baru dia melaksanakan apa? Ihram, ya, memulai ihram. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, "Anna an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Iraq dzata 'irqin." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan dzatu 'irq sebagai miqat bagi penduduk Irak. Ini hadisnya disahihkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari riwayat di atas diketahui bahwa miqat makani, ya, tempat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk sebagai mengawali ibadah haji ataupun umrah, ya, ihram di saat itu, ya, mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, kemudian bertalbiyah dari situ sampai melihat Ka'bah, maka ini ada Dzul Hulaifah, Al-Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam, dan Dzatu 'Irqin. Kemudian kita akan merinci, ya, penulis akan merinci tentang masing-masing dari miqat tersebut. Sekarang yang pertama adalah Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itu miqat bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang datang ke Madinah yang bukan dari penduduknya. Makanya jamaah umrah biasanya ada sebagian yang langsung ke Mekah, sehingga dia kalau langsung ke Mekah, dia langsung umrah, berarti miqatnya dari mana? Ihramnya dari mana? Dari Yalamlam. Nah, sebagian ada yang ke Madinah dulu, ya, 4 hari, bahkan ada yang 5 hari di Madinah, maka biasanya mereka akan apa? Akan ihram dari mana? Dari Dzul Hulaifah ini. Sebagaimana miqatnya penduduk kota Madinah. Dzul Hulaifah lebih dikenal oleh orang awam dengan nama Bi'r Ali, ya, Bi'r Ali, ya. Nama tersebut berdasarkan satu kisah khurafat yang batil, bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bergulat dengan jin di sebuah sumur, lalu beliau membunuh jin tersebut. Ya, tapi ini kisah yang tidak benar.
Ya, ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa beliau. Jarak Dzulhulaifah ini dari kota Mekah ini jaraknya lumayan panjang, ya, 450 km. Nah, sebagian jamaah umroh itu biasanya ngapain? Biasanya dari Dzulhulaifah itu pakai bis, ya, ada yang pakai bis. Sekarang ada juga fasilitas yaitu kereta cepat. Nah, itu lebih cepat, ya, tentunya sebagai namanya, ya. Nah, walaupun ada plus minus, ada plus minusnya. Ya, masing-masing punya kelebihan. Kalau pakai bis itu enaknya apa? Enaknya dari hotel, ya, barang-barang dimasukin ke bis, lalu berangkat sudah naik bis itu, nanti mampir di Dzulhulaifah di masjid ini ada masjidnya di sana, ya, di mikotnya itu ada masjid Bir Ali, masjid Dzulhulaifah. Nah, nanti di sana mandi-mandi yang mau mandi, ya. Tapi kalau mau mandi dari dari hotel itu lebih baik. Nah, biasanya mandi dari hotel, kemudian sudah siap-siap pakai kain ihram, dibawa di tas. Nah, nanti masuk ke masjid itu, ya, ke kamar mandi, ya. Kemudian sambil ganti pakaian, ya, pakaian yang biasa diganti dengan kain ihram. Lalu biasanya wudhu, melaksanakan sholat sunnah di sana, kemudian baru mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan. Nah, seperti itu. Nah, kalau pakai bis, ya, habis dari masjid itu langsung apa? Langsung naik bis lagi, jalan sampai ke Mekah. Nanti tinggal masuk ke hotel, taruh barang-barangnya, baru nanti langsung mana? Langsung ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf dan melaksanakan ibadah umrah. Nah, itu. Tapi kalau pakai kereta cepat, ya memang namanya cepat, ya pasti cepat, kan gitu. Cuman repotnya apa? Kita dari hotel biasanya naik bis atau travel, ya, ngangkat-ngangkat barang, terus bawa ke persiapan 2 jam sebelum keberangkatan, ya, jalan menuju ke stasiun kereta, kemudian pakai kereta, cepat, ya, sampai ke Mekah, sampai ke stasiun kereta yang ada di Mekah, kemudian naik angkot lagi atau naik kendaraan lagi, bis lagi, travel lagi, langsung ke hotel. Ya, repotnya adalah pada masalah ngangkat-ngangkat barang itu, ya, check in, ya, dari ke hotelnya dan seterusnya, agak repot memang, tapi cepat. Kalau mau nyoba silahkan, dan harganya lumayan. Barakallahu fiik. Ya, masing-masing punya kelebihan, ya. Jadi kalau dari sekarang Anda bisa pertimbangkan aja, ya, mau pakai bis atau pakai kereta, ya. Harganya lain tentunya, lebih mahal kereta, ya. Cuman tadi repotnya adalah di ngangkat-ngangkat barangnya. Kecuali kalau ada handlingnya, tim handlingnya di sana, Anda tinggal jalan saja, itu nikmat, itu bagus. Tapi sebagian travel tidak. Nah, kemudian kalau pakai bis, ngangkat barangnya nggak terlalu repot. Nah, enaknya lagi kalau naik bis itu kan nggak secepat kereta. Jadi pemandangan yang kita lihat itu lebih indah lagi, lebih kita bisa nikmati. Kalau kereta cepat sekali. Bisa kita nikmati, bisa. Cuman ya cepat sekali. Taib, itu yang pertama, Dzulhulaifah, ya. Dzulhulaifah itu miqat bagi penduduk Madinah. Yang kedua adalah Al-Juhfah, yaitu miqat bagi penduduk Syam, Maroko, Mesir, dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Miqat ini sekarang ada di kota Rabigh, yang jaraknya dari kota Mekah itu 183 km. Ya. Kemudian yang ketiga, Qarnul Manazil, yaitu miqat bagi penduduk Najd, wilayah bagian timur Jazirah Arab, dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Miqat ini sekarang dikenal dengan nama As-Sailul Kabir. As-Sailul Kabir ini lebih dikenal daripada nama Qarnul Manazil. Jaraknya dari Mekah itu 75 km, ya, dekat, ya. Kemudian yang keempat, Yalamlam, yaitu miqat bagi penduduk Yaman dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Miqat ini sekarang bernama As-Sa'diyah. Jaraknya dari Mekah sekitar 92 km. Nah, ini adalah miqatnya penduduk Indonesia kalau mau langsung umrah. Yang kelima adalah Zatu Idqin, yaitu miqat bagi penduduk Irak
dan orang-orang yang melalui jalan mereka. Miqat ini sekarang dikenal dengan nama Ad-Daribah. Ya. Jaraknya dari Mekah hanya 94 km saja. Nah, inilah berkaitan dengan miqat makani, tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk memulai ihram bagi jamaah haji dan juga jamaah umrah. Kemudian pada halaman 51, Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala dan juga Ustadz Mubarak bin Muallim hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang miqat bagi jamaah Indonesia. Beliau mengatakan, perlu Anda ketahui bahwa miqat bagi jamaah haji atau umrah yang bertolak dari Indonesia, yang berangkat dari Indonesia, miqatnya adalah Yalamlam atau lokasi yang sejajar dengan Yalamlam. Dan miqatnya bukan di Jeddah. Makanya kalau mau memakai kain ihram itu enaknya itu mulainya dari bandara Indonesia, dari Soekarno-Hatta atau dari bandara yang lain ya di kita sudah pakai kain ihram. Ini kalau mau langsung umroh ya. Jadi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ketika naik pesawat melewati Yalamlam sudah tinggal mengucapkan apa? Labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Nah, seperti itu. Mudah. Ya. Dan jangan malah mulainya dari mana? Jeddah. Jeddah itu bukan miqat. Jeddah itu bandara, iya, bandara, tapi bukan miqat. Ya. Makanya di sini Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, miqatnya orang Indonesia itu Yalamlam. Ya, atau lokasi yang sejajar dengan Yalamlam, bukan Jeddah. Oleh sebab itu, jika Anda berangkat umrah dengan menggunakan pesawat terbang, maka tidak boleh Anda melewati miqat ini tanpa menggunakan pakaian ihram. Ini bagi laki-laki, harus pakai kain ihram. Adapun ibu-ibu ya tidak. Ibu-ibu pakai pakaian biasa, yang penting menutup aurat. Anda harus berihram dari atas pesawat dengan bantuan informasi dari awak pesawat, pramugari atau pilot. Dan biasanya memang sekitar setengah jam sebelum sampai ke Yalamlam itu ada pemberitahuan bahwa sebentar lagi kami akan melewati Yalamlam, miqat bagi penduduk Yaman dan sekitarnya dan yang melewati di atasnya, maka silahkan bersiap-siap untuk memakai kain ihram. Biasanya ada pemberitahuan demikian. Ya, oleh karena itu bagi jamaah haji atau umrah dari Indonesia yang langsung menuju Makkah, maka hendaklah mempersiapkan kain ihramnya untuk haji atau umrah dan mulai ihram dari pesawat ketika akan melewati miqat. Ya, bisa memang di atas pesawat itu kita ganti baju juga bisa. Bisa, apalagi kalau Saudi Airlines itu biasanya ada musolanya. Ya, ada tempat melaksanakan sholat, bisa ditutup itu, Anda bisa pakai ganti kain di situ, ganti baju ya, dengan kain ihram. Nah, tapi kalau mau nggak repot ya dari mana? Dari Jakartanya sudah pakai kain ihram. Kecuali kalau transit ya. Kalau transit ya di tempat transit sana biar nggak terlalu repot nanti ngangkat-angkat barangnya. Adapun jika Anda pergi ke Jeddah untuk suatu keperluan seperti bisnis atau tugas kenegaraan atau berobat atau silaturahim kepada keluarga atau yang lainnya, sementara ketika berangkat dari Indonesia atau dari suatu tempat luaran miqat, Anda tidak berniat untuk umrah, namun setelah berada di sana Anda ingin umrah, maka Anda boleh berihram dari tempat tinggal sementara di Jeddah karena Anda terhitung sebagai penduduk kota Jeddah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini pengecualian ya bagi orang yang memang ke sana untuk bisnis atau tugas negara atau berobat yang niatnya nggak mau umrah awalnya. Tapi ketika ada keinginan ditawari, kenapa antum nggak umrah sekalian? Mumpung kita masih di Jeddah nih. Mumpung kita ada di Jeddah, umrah aja. Nah, ketika mau meniatkan umrah, maka miqatnya dari mana? Dari rumahnya dia, dari tempat tinggal dia. Karena dia berada di lingkaran apa? Lingkaran miqat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi sekali lagi, ini penegasan dari Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala bahwa kita penduduk Indonesia kalau mau langsung umrah langsung, maka mulai ihramnya dari mana? Dari Yalamlam, di atas pesawat. Ya, seperti itu. Jangan pakai kain ihramnya di Jeddah. Ya, Jeddah itu memang kita turun di sana, landing di sana, cuman bukan miqat bagi penduduk Indonesia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan macam-macam umrah, kemudian rukun umrah dan juga
berkaitan dengan miqat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.